Halo semuanya, selamat datang di podcast Lepas Senja. Ketemu lagi sama gue Alice Leons di podcast Lepas Senja episode ke-33. Nggak berasa banget ya, udah sampai 33. Gue walaupun tertatih-tatih, terseret-seret dan ini adalah cobaan terbesar buat gue. Tapi masalahnya gue seneng loh bikin podcast ini gitu ya. Iya, karena gue seneng, karena gue seneng ngeluarin unek-unek, ngeluarin apa yang ada di dalam otak gue gitu kan. Kalau misalnya gue ngelihat ada hal-hal yang kalau gue ngomongin bahaya, jadinya gue ngobrolin sama lo aja gitu kan ya. Kalau misalnya gue soalnya orangnya biasanya gitu ya, punya kebiasaan saat melihat sesuatu itu langsung ada satu opini gitu ya, dan kadang-kadang gatel gitu kan pengen ngomong mengenai opini itu. Tapi gue tahu bahwa, nggak semua orang, menyenangi atau bisa terima atau mengerti dengan opini-opini orang. Karena ya balik lagi, apa sih tadi bunyi apa? Apa namanya, sampai mana tadi ya? Iya, kembali lagi gitu loh. Apa yang menurut dia A mungkin buat gua B, apa yang menurut gua C mungkin buat dia D gitu kan ya. Jadi macem-macem lah pendapat orang dan kadang-kadang juga, di saat kita misalnya punya satu niatan yang, baik belum tentu diterima baik sama orang lain. Dan kadang-kadang kalau kita, sebenarnya niat jahat kadang-kadang dianggap baik sama orang lain. Memang manusia itu sangat complicated, rumit sekali. Apa yang misalnya hal-hal yang sepele gitu ya, bisa dijadiin, susah gitu loh. Apa yang susah-susah kadang-kadang dianggap sepele. Itulah hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia, bukan? Kalau lagi dicari dia nggak ada, waktu nggak dicari dia nongol, kayak kunci mobil atau kunci-kunci lainnya gitu kan, atau dompet atau, peniti atau jepit rambut, itu yang paling gila loh, itu adalah satu misteri. Gue tuh ya, jepit rambut, peniti, sama lu tahu nggak sih ikat rambut yang kalau misalnya cewek mungkin tahu ya, ikat rambut tapi bukan ikat rambut yang ada kainnya gitu, tapi, ikat rambut yang hitam yang kayak karet atau enggak yang cuman yang cuman lingkaran gitu. Itu juga loh, sama lighter. Hal-hal yang, mempunyai misteri tersendiri di dalam kehidupan dan di dalam alam semesta ini, dan di dalam, kehidupan manusia. Hal-hal tersebut bisa dengan mudah lenyap, raib gitu ya, tiba-tiba ketemu di satu saat di mana kita sama sekali nggak mikirin dia, bahkan udah punya stok. Lu kenapa sih nih ngerayak-rayek, dari tadi kayaknya nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa deh, maklum ya. Iya loh, gue dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, terlebih lagi jepit rambut deh, jepit rambut sama peniti. Astaga, gue nggak ngerti ya kenapa ya, makanya kadang-kadang tuh gue males gitu loh ngapa-ngapain rambut gue, dan jadinya ya ribet sendiri sih. Tapi enggak. Biasanya gue kalau misalnya rambutnya agak panjang, akhirnya gue memutuskan untuk nggak pakai hal-hal yang perintilan yang kecil-kecil gitu. Nah, cuma kalau lagi rambut pendek gitu ya, kadang-kadang kan aduh poni gue nih, terlalu menutupi setengah dari, pandangan gue. Sehingga kadang-kadang waktu lagi kerja atau lagi ngapain butuh untuk dijepit gitu kan. Cuman setiap gue melakukan hal itu nggak tahu gitu loh. Itu nggak tahu, hilang gitu aja. Dan akhirnya gue beli tuh satu kotak gede gitu ya, yang isinya bobby pin, jepit rambut yang hitam-hitam itu gitu ya. Karena rambut gue lagi pendek gitu, jadi, eee
nggak memungkinkan untuk diikat, jadi dijepit-jepit-jepit aja gitu. Karena gue pakai hilang, akhirnya gila loh, stok gue hilang gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, gue pasrahkan, gue beli bobby pin 1 kotak gitu ya. Kalau lu kalau lu pengen hilang deh sana, gue let it go lah, gue tuluskan, gue ikhlaskan. Semoga lo mendapatkan satu kebahagiaan baru di luar sana, entah di mana, di pala orang yang lain mungkin gitu kan ya. Cuman anehnya pas gua udah beli stok, dia bisa awet. Dia bisa awet. Aduh, ya ampun. Dan gua menemukan mereka-mereka, maksudnya bobby pin itu di yang hilang-hilang kemarin itu. Jadi gua punya terlalu banyak dan yang ini yang baru nggak dipakai gitu. Gua nggak ngerti gitu loh maunya mereka tuh apa. Termasuk peniti. Aduh ya ampun. Kalau misalnya lighter, ya kalau lagi nongkrong aja sih itu pasti hilang. Walaupun udah kayak dari rumah tuh ya, pokoknya jangan sampai lupa ingetin lighter. Aduh, iya gua ngerokok. Mungkin, "Oh Kak Elis ngerokok." Ya memang, mmm, tapi gimana ya, karena gue suka. Banyak orang-orang yang tapi gue terus terang ya, kalau dibilang, "Lu edik ya lo ya?" Enggak juga kayaknya. Gue bisa kadang-kadang 1 hari nggak nyentuh-nyentuh, atau bahkan 2 hari, atau bahkan 3 hari. Kalau gue lagi nggak mau, ya ya itu, waktu itu gue udah pernah ngobrol belum sih sama lo? Maksudnya udah pernah gue kasih tahu nggak? Kalau gue lagi ada maunya, jadi kemana udel gue pergi, nah itu dia gue pergi. Gue tuh orangnya kayak gitu, termasuk dengan hal-hal semacam itu gitu, apa ya, termasuk kayak hal seperti merokok gitu ya. Kalau gue lagi pengen ngerokok, gue ngerokok. Tapi kalau gue lagi nggak pengen ngerokok, gue nggak ngerokok gitu. Nah waktu gue ngobrol mengenai hal ini sama teman gue, jadi lu bisa dong kapan aja berhenti, memberhentikan kebiasaan. Enggak, masalahnya nggak biasa juga gitu. Gue kalau lagi pengen aja, kalau lagi pengen ya kadang-kadang, lagi pengen pagi, siang, sore, ya pagi, siang, sore. Kalau gue pengen cuman pagi aja, pagi aja. Kalau gue pengen seminggu cuma sekali, ya sekali aja gitu ya. Jadi dari dulu memang gue belajar gitu ya, entah kenapa dan entah gimana, entah siapa yang ngajarin gue juga nggak ngerti. Tapi dari dulu itu gue kayak nggak pengen punya satu ketergantungan gitu loh, menghindari. Dan mungkin ini juga ada andilnya laki gue gitu ya, dia memang juga seperti itu gitu loh. Jadi memang kayak apa sih, nggak ada satu ketergantungan akan satu hal gitu loh. Gua harus ngelakuin ini, gua harus ngelakuin itu, hampir nggak ada itu gitu ya. Makanya pas lagi dibilang, "Berarti lu harus ini dong ketergantung." Gua nggak tergantung masalahnya. Kalau misalnya suasana tidak memungkinkan untuk gue melakukan hal tersebut dan gue memang lagi nggak moodnya untuk melakukan hal tersebut, ya nggak bakal gue lakuin juga. Kalau ketergantungan kan berarti ada satu kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, dan kalau nggak dapat atau nggak bisa melakukan itu akan ada satu timbul reaksi gitu kan. Masalahnya enggak. Gitu. Dan apa ya, kalau dibilang, "Lu punya satu ketergantungan akan sesuatu hal nggak?" Enggak juga. Kayak misalnya kayak sosial media juga. Gue kalau seharian ada lagi kerjaan, atau lagi harus melakukan sesuatu yang gue nggak bisa megang handphone, kadang-kadang ada orang
yang nggak percaya gitu loh, nggak percaya, gimana sih, mana mungkin sih lo nggak buka sama sekali WA, lo nggak buka sama sekali misalnya Facebook, atau lo nggak ngelihat handphone lo sama sekali. Gua kalau misalnya lagi ada kerjaan, apalagi kayak misalnya recording, misalnya lagi, nyanyi atau enggak lagi bikin konten, apa, YouTube gue yang lain itu, yang ada gue flight mode. Terus gue simpen handphone gue. Dan biasanya gue kalau udah kerja kayak gitu, gue bener-bener fokus gitu loh. Bener-bener fokus yang bisa dari pagi gue baru selesai misalnya sore atau malam gitu ya. Nah begitu udah malam, emang di tengah-tengah tuh ada break-break gitu ya. Tapi kalau break pun gue akan ngobrol sama anak-anak gue, dan kadang-kadang beneran loh, mungkin banyak yang nggak percaya ya. Karena banyak teman-teman gue dan saudara-saudara gue yang nggak percaya gitu. Gue kalau lagi break, itu bisa handphone tetap ada di mana gue nggak tahu gitu ya. Gue break tuh bener-bener yang ngobrol sama anak-anak gue, makan siang, apa ngobrol sama laki gue, udah selesai gue masuk lagi, gue mulai kerja lagi gitu. Dan, kadang-kadang pas malam udah atau enggak pas udah selesai kerja, ya gue cuman buka, dan kadang-kadang bisa lupa loh, nyalain lagi si flight mode-nya, maksudnya matiin flight mode-nya jadi, bisa online lagi gitu ya. Kadang-kadang karena udah saking capeknya dan memang gua nggak ada di situ gitu loh, kalau gua mau ngecek email ya nanti. Jadi, kayak apa ya, eee, susah juga. Ya tapi begitu gitu loh, gue sering bahkan tidak melihat WA, jangankan medsos, jangankan Instagram, apa namanya, jangankan Instagram, jangankan Facebook gitu ya, eee, WhatsApp gitu-gitu aja gue tuh jarang gitu loh untuk ngecek, nggak yang setiap jam atau nggak setiap setengah jam gitu, ngecek hal-hal seperti itu. Dan kayaknya ini nular sih sama anak-anak gue juga begitu ya. Ya mereka main, tapi mereka nggak terlalu aktif di hal-hal seperti itu gitu loh, apalagi medsos, itu sangat tidak aktif sekali malah. Kalau WhatsApp ya memang harus ya, karena sekarang ini kan informasi-informasi itu masuk lewat situ. Nah, sekarang semenjak pandemi ini memang gue, apa ya, selalu mencoba mengingatkan diri gue, dan, apa ya, gue juga minta sama anak gue ataupun sama laki gue untuk ngingetin gue, cek, karena apa, gue juga ada di, grupnya orang tua murid. Jadi kalau ada informasi dari situ ya gue harus ngelihat. Cuman kadang-kadang kalau udah ngelihat, aduh gila udah banyak banget message-nya gitu kan, notifikasi, paling gue cuma ngelihat hal-hal yang penting, grup-grup yang penting gitu ya, atau enggak, WhatsApp yang penting. Udah, nanti kalau yang lainnya gue ceknya besok gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh banyak loh nggak dipercaya sama orang, nggak mungkin dong. Tapi akhirnya mereka ngerti gitu loh. Karena apa, pas lagi ketemuan sama gue, lagi ngobrol gitu ya, lagi ketemuan sama gue tuh kalau sudah ada pikiran, oke gue mau ngobrol atau gue pengen nongkrong nih sama temen gue atau sama saudara gue jarang sekali ngeluarin handphone gitu loh. Biasanya gue taruh di kantong atau enggak gue taruh di tas gue, ya gue ngobrol. Walaupun mungkin di tengah-tengah mereka sibuk asik ngeliat sambil ngecek, karena biasanya kan kalau udah kebiasaan seperti itu gitu ya. Tapi ya mereka akhirnya, teman-teman gue yang nggak percaya ini, "Alah lu bohong lu, mana mungkin lu nggak ngelihat, mana mungkin sih zaman sekarang orang nggak ngelihat atau nggak ngecek WA gitu ya, atau nggak ngecek, notifikasi di Instagram kek atau di apa kek gitu loh, dikomenin di apa." Tapi pada akhirnya mereka pas ngelihat gue, "Iya ya, lu emang nggak pernah ngecek-ngecek handphone." Iya, gue tuh kalau, eee, emang lagi pengennya ke situ gitu. Tapi enak loh, jadi orang yang seperti itu, maksudnya. Tapi mungkin nih, gue pernah ngobrolin hal ini sama laki gue. Cuman mungkin ini karena gue bukan generasi yang sekarang gitu loh. Generasi yang dulu pernah ngerasain nggak pakai internet. Jadi memang sudah
terbiasa di zaman tidak ada internet, nggak ada medsos, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi memang udah terbiasa seperti itu. Tapi kalau misalnya gua adalah generasi yang sekarang, nggak tahu deh. Mungkin juga agak sulit gitu ya untuk menahan keinginan untuk selalu attach sama yang namanya gadget, sama yang namanya medsos dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin mungkin karena gua agak-agak old school. Cuman sih tetap, kerjaan gue sekarang ya bersangkutan dengan itu. Cuman kan ya balik lagi ya, gimana sih caranya, nggak bisa dipungkirin loh. Walaupun kadang-kadang ya gua kadang-kadang pernah gitu ya, bukan kadang-kadang pernah gitu loh yang namanya mendebatkan hal ini, di mana ada temen gua yang sama sekali tidak, apa sih, kayak kayak, eee, masih pakai cara-cara konvensional gitu loh, dalam berkomunikasi, dalam berhubungan, harus begini, harus begitu, jadi ribet. Padahal sekarang kan lu nggak perlu ribet-ribet kayak gitu, kirim aja WhatsApp atau enggak broadcast aja di-tag beberapa orang gitu, atau enggak ya pakai teknologi itu gitu loh. Nah, itu kan yang namanya mempergunakan teknologi gitu kan dengan benar dan dengan bijak. Cuman ada, orang-orang yang gue juga kenal gitu yang apa sih, mereka ngelihat gitu ya, sosial media atau internet dan lain sebagainya itu, mmm, memperbodohlah, menumpulkan, ya pokoknya ya seperti ya hal-hal yang menghambat gitu loh untuk manusia. Kalau misalnya kita tidak bisa mempergunakannya dengan baik, kalau gue bilang, ya itu akan menghambat, itu akan memperbodoh, itu akan, bikin kita males, itu akan bikin kita, apa ya, nggak berkembang lah, dunianya jadi sempit lah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya lo tahu cara untuk mempergunakan hal tersebut, tetapi nggak cuman teknologi kok, hal-hal lainnya juga seperti itu. Kalau kita nggak tahu cara menggunakannya dan membiarkan hal tersebut, apapun itu, mengontrol kita, ya pastinya akan jadi sesuatu yang negatif, apapun itu. Itu menurut gua. Menurut gua. Gua tuh tadi, lagi mikir-mikir gua pengen ngobrol apa gitu ya. Gua keinget tentang, eee, obrolan gue dengan salah satu temen gue, 2 minggu lalu. Jadi, mmm, kita kebetulan udah kenal lama gitu. Cuman memang karakter kita berdua itu berbeda. Gue itu orangnya lebih, apa ya, lebih apa adanya, nggak suka nutup-nutupin gitu ya, apapun. Kebanyakan gue ya apa adanya, itu gue ya itu gue gitu loh. Mmm, eee, ya seperti kayak gue misalnya, ngerokok gitu ya. Ya anak gue tahu, anak gue ngelihat gue ngerokok gitu ya. Dan gue tuh pernah masalah rokok ini tuh sempet beradu pendapat sama dia. Karena apa? Kita berdua sama-sama perokok gitu ya. Gue bukannya menganjurkan kalian merokok ya, tetapi ini adalah cerita gue gitu loh. Karena ini, apa ya, salah satu, part yang, mendukung cerita ini. Iya, jadi, dia memilih untuk tidak menunjukkan hal tersebut di depan anaknya. Karena dia tidak ingin anaknya nanti mencontoh. Yang gue percaya adalah kalau gue percaya setiap anak itu punya pikiran sendiri-sendiri. Ada yang gampang terpengaruh, ada yang tidak. Tetapi balik lagi kepada kitanya menjelaskan mengenai hal tersebut sama mereka. Dan sampai sekarang anak gue nggak ada yang pengen. Iya, karena mereka sendiri juga menggali pengetahuan mengenai hal tersebut gitu ya. Balik lagi ya itu kan kembali kepada
Karena gue gini gini, gue udah temenan sama dia dari zaman dulu gitu ya, dari zaman, gue dan ini masalah rokok tuh udah pernah gitu loh, udah pernah menjadi satu topik yang kita debatkan gitu loh zaman dulu. Karena pada saat itu, gue memilih untuk, apa ya, menunjukkan apa adanya gue ke orang tua gue, bahwa gue pada saat itu adalah, gue merokok gitu ya. Memang satu kejujuran itu, apa ya, akan sulit gitu loh untuk diterima. Walaupun niat kita adalah gue nggak mau berbohong, gue nggak mau ngelakuin sesuatu di belakang, gue mau apa adanya. Karena dari dulu entah kenapa gue tuh memilih untuk ya gue apa adanya, ini gue. Walaupun seaneh-aneh mungkin, semiring-miring mungkin, keluar jalur mungkin, tapi at least this is who I am gitu loh. Ini adalah gue apa adanya, gue nggak menutupi dan ini yang lo lihat adalah ini gue. Gue yang, apa ya, bukan agak kurang, tidak nyaman untuk menunjukkan A ke lo, tapi gue di belakang tuh Z gitu loh. Itu apalagi ke orang-orang deket gue. Cuman kebanyakan, baik orang yang misalnya berhubungan, keluarga, teman, ataupun masalah percintaan, banyak orang-orang yang memang ingin satu kejujuran, tapi sulit untuk menerima satu kebenaran gitu loh. Nah itu gue mengalami banyak sekali gitu loh perjalanan mengenai hal ini. Nah waktu itu gue sama dia dulu sebelum menikah, kita juga sempat berdebat masalah beginian gitu loh. Karena menurut dia, gue begitu lancang untuk melakukan hal itu ke orang tua gue. Lu gak sopan, lu gak hormat, lu gak ini. Tapi gue bilang, apa kalau kita melakukan itu di belakang mereka namanya kita hormat sama mereka? Apa kalau misalnya, karena kita berdua sama-sama melakukan hal yang sama, cuman bedanya yang satu jujur, yang satu enggak gitu kan. Nah dia menganggap gue itu nggak sopan gitu loh, gue nggak sopan dan gue nggak punya hormat. Cuman menurut gue, tapi pastinya orang-orang juga akan apa ya, akan punya pendapatnya sendiri-sendiri gitu ya. Ini menurut gue dengan menunjukkan itu gue justru, menghargai orang-orang terdekat gue yang perlu tahu kebenaran tentang apa yang gue lakuin gitu. Kalau gue berbohong, sama juga gue, apa ya, sama juga gue mengkhianati mereka gitu loh. Maksudnya, oh aku manis, aku anak yang tidak ngapa-ngapain, aku ini, tapi ternyata di belakangnya gue ngelakuin macem-macem gitu. Dan gue dulu beranggapan, ya gue, apa ya, walaupun seburuk-buruknya apa yang gue tunjukin, tapi itu gue gak ada yang gue bohongin gitu loh. Gitu. Karena ya gue nggak ngerasa nyaman aja deh gitu loh. Gue intinya adalah gue nggak ngerasa nyaman, tidak ada pembelaan, tidak ada pemakluman. Ya buat sebagian orang, ya merokok itu salah, berdosa dan lain sebagainya. Tapi ya itu kan kembali lagi ya, setiap orang punya pilihan dan punya kesenangannya, dan kadang-kadang ada kesenangan orang yang tidak cocok, tapi kan ya toleransi itu gitu loh, selama gue nggak melanggar, apa ya, nggak melanggar ataupun membuat ketidaknyamanan yang misalnya nih, gue, melakukan itu di saat itu adalah lokasi orang yang tidak gitu loh, tidak merokok atau apa. Ya itu kalau misalnya gue di situ ya gue namanya nggak sopan gitu ya. Tetapi maksudnya gue, nah itu balik lagi sama temen gue ini, dia memilih untuk tidak gitu. Tetapi akhirnya, ini berlanjut gitu loh, berlanjut sampai kemana? Dia akhirnya menikah dan suaminya tidak
mau dia merokok dan akhirnya dia diam-diam merokok di belakang suaminya, gitu kan, dan di belakang anaknya. Terus gue akhirnya ngobrol sama dia mengenai hal ini, mmm, karena waktu itu ya anak gue kan jauh gitu ya, "Lu nggak apa-apa anak lu ngerokok ngelihat lu," maksudnya, "Lu nggak apa-apa anak lu ngelihat lu ngerokok?" Lah mereka udah ngelihat gue dari dulu. Ya gue emang nggak ada yang gue tutup-tutupin kali sama anak gue. Dia tahu kali gue ngapain aja, anak-anak gue tuh tahu gue ngapain aja dan memang di rumah gue, apa ya, kita tuh bisa ngobrol dari A sampai Z gitu loh dan terbuka gitu loh antara orang tua dengan anak-anak orang tua gitu loh. Walaupun kadang-kadang memang, ada hal-hal yang tapi karena gue belajar dari zaman dulu gitu ya, oh gue nggak boleh kayak begitu. Kalau gue begitu, pasti ini anak akan mendem, pasti ini anak akan nutup gitu loh. Jadi ada kadang-kadang hal yang, apa ya, gue, tidak setuju, tapi gue harus menahan sedikit gitu ya, diri gue untuk menahan, "Oke, gue dengerin dulu, nanti abis selesai, ya kita obrolin," gitu ya, sambil gue memasukkan pendapat gue. Tapi nggak langsung gue cut, langsung gue bilang, jangan begitu nanti kamu berdosa, nanti kamu masuk neraka, nanti kamu, apalah," gitu. Nggak mempan, anak sekarang itu, mereka itu kritis sekali. Dan itu adalah cara maksudnya, kita harus bener-bener bisa ngejelasin sama mereka, sehingga mereka mendapat satu konsep dan satu pengertian yang jelas yang merekanya sendiri bisa, memproses dan mereka masuk akal gitu ya. Nah begitu udah masuk akal mereka baru, "Oh begitu," gitu loh. Nah mengenai merokok dan lain sebagainya ini pun mereka ngelihat gitu ya, mereka ngelihat, mereka bertanya, gua jelasin sampai akhirnya, "Ah aku nggak mau," dia ngomong gitu. Tapi gue bilang sama mereka, "Kalian sebagai manusia di saat nanti kalian dewasa gitu ya, di saat kalian sudah punya, penghasilan sendiri, kalian sudah mandiri, kalian sudah bisa berdiri di, kaki kalian sendiri, mencukupi segala kebutuhanmu sendiri, kamu mempunyai kebebasan untuk memilih. Tugasnya gua dan laki gua sebagai orang tua hanyalah untuk menggiring lo ke hal-hal yang kita anggap benar dan positif. Kembali lagi kamu punya kebebasan," gitu kan. Nah, balik ke temen gue. Tapi gue tahu anaknya tuh tahu gitu loh dia melakukan hal-hal yang dia umpetin itu gitu ya. Eee, gue sampai ngomong gini, "Gimana caranya lo menjembunyikan?" Jadi dia gini, kalau misalnya lakinya udah pergi gitu ya, anaknya udah pergi, eee, dia ngerokok atau dia keluar, dia nongkrong sama temennya, dia ngerokok gitu ya. Pulang nanti, bersih-bersih bersih-bersih. Gua dulu sempat seperti itu, waktu gua belum belum married ya. Maksudnya, sempat seperti itu ke keluarga gue. Cuman habis itu gue tuh ngerasa nggak nyaman gitu loh. Ngerasa kayak apa sih, dihantui rasa berdosa karena gue menyembunyikan sesuatu, karena gue nggak jujur, karena gue nggak itu rasanya nggak enak banget gitu loh. Gue nggak enak banget dan akhirnya gue memutuskan untuk jujur. Nah, gue tuh sampai ngomong, "Lu nggak ada perasaan apa-apa gitu? Misalnya, ngelihat laki lu nggak ada perasaan, bersalah atau gimana?" "Ah kan, ngerokok ini." Tapi kan itu adalah dari soal kecil loh, mengenai kejujuran gitu loh, maksud gue, itu adalah satu hal kecil yang lo sembunyiin. Ya memang sih gitu ya, laki gue pernah nih ngobrol sama gue, kita pasangan, semua pasangan segimana-gimananya mungkin pasti ada lah, cuman kadarnya aja besar, persennya atau tidak gitu loh, hal yang dia ceritakan sama yang enggak gitu loh. Cuman apa yang nggak diceritain gitu loh, maksudnya, dengan hal kecil seperti
masalah ngerokok aja bisa disembunyiin gitu kan ya. Kalau sampai ketahuan kalau sampai ketahuan kalau gue sih sampai ketahuan terus kayak gila, udah kawin gitu kan, udah kawin dan menikah. Ya itu pasti rasanya ya tetap namanya dibohongin. Nah ini masalah bohong, hal-hal kebohongan besar, kecil, putih, hitam, itu kadang-kadang membuat kita tuh apa ya, bias, apa ya, blur gitu loh. Karena kadang-kadang sebenarnya dari sudut pandang mana gitu loh, untuk kepentingan apa dulu, dibilangnya itu, dan masing-masing orang pasti kan berbeda gitu loh, kepentingannya untuk berbohong demi apa. Karena gue tuh ngelihat, gue nggak ngerti ya, dia ini banyak banget hal-hal yang aduh dari kecil-kecil gitu ya, yang disembunyiin sama sama pasangannya, sama dan gue nggak ngerti, mungkin dia walaupun banyak banyak arguing gitu ya sama gue, cuman mungkin dia ngerasa bahwa gue adalah orang yang bisa dia jujur sejujur-jujurnya sampai dari A sampai Z, sampai ke dalamnya Z gitu loh. Dan ya selama ini ya dia tahu gue nggak pernah, ngobrol, dan sekarang juga kalau gue ngobrol juga lu nggak bakal tahu gitu loh. Kalau lu dengerin gue ya, temen gue kan juga banyak. Tapi gue udah izin kok, untuk mengangkat hal ini. Eee, iya, masalah itu waktu itu sempat gitu ya, 2 minggu lalu tuh kita sempat berdebat-debat kusir mengenai kejujuran ini tuh, sempat yang sampai berjam-jam, dan ya gue tuh sampai ketawa karena ada hal-hal yang kecil-kecil itu pun juga diumpetin gitu loh. Dan gue bilang, "Lu berarti nggak punya kepercayaan dong sama pasangan lu sebenarnya, bahwa dia akan bisa menerima hal tersebut," gitu loh. Hal yang lu sembunyiin ini, kecil-kecil ini gitu kan. Lu berarti punya trust issues dong sama pasangan lo sebenarnya. Dan gimana lo hidup berdampingan dengan perasaan seperti itu. Dan gua rasa pas saat dia mengetahui hal itu, dia juga pasti akan terluka gitu ya, saat dia, "Gila lu, gitu aja lu nggak percaya sama gue, gitu aja lu sembunyiin." Tapi memang dia apa ya, eee, bukan pembenaran sih, tapi apa ya, pembelaan ya. Pembelaan sama pembenaran sama nggak sih? Ya pembelaannya dia adalah, soalnya dia tuh nggak suka gue begini. Dia nggak suka, misalnya dia nggak suka gue pakai baju seksi gitu kan ya. Jadi gue kemana mana gue harus, pakai baju panjang lah, segala macam. Jadi ya kadang-kadang dia nunggu dulu gitu ya, atau enggak pulang dia yang tadinya pakai you can see gitu ya, dia pakai cardigan, atau dia pakai jaket, atau dia pakai apa gitu. Atau enggak misalnya dia nggak suka gue belanja-belanja, apa, misalnya tas yang mahal atau sepatu yang mahal, tapi dia punya penghasilan sendiri, dia punya income sendiri, dia punya tabungan sendiri, dia punya uang sendiri gitu ya. Dan dia kadang-kadang, diam-diam beli gitu loh, diam-diam dia beli, tas ini apa, terus nanti disimpen gitu kan. Karena yang namanya laki-laki jarang yang buka-buka, cek-cek kayak gitu. Ya dia simpen, nanti kalau misalnya nggak pergi sama pasangannya dia baru pakai gitu kan ya. Atau enggak, udah berapa tahun kemudian ketahuan baru, "Oh ini udah lama kok," gitu. Ya itu gitu loh, dia nggak suka gue beli itu, dia nggak suka gue ini. Ya cuman salah juga ya kalau gue bilang, salah juga pasangannya gitu loh, terlalu control freak kalau gue bilang. Lu dengerin gue nggak? Ya kalau lu dengerin, kalau gue bilang, ya control freak gitu ya pasangannya.
Sehingga ya biasanya kalau udah daripada ribut, ya sudahlah gue lakuin aja gitu loh. Dan itu juga sebenarnya yang kayak terjadi sama orang tua dan anak gitu ya. Di saat kita terlalu mengontrol mereka untuk nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, mereka punya kecenderungan juga untuk punya satu rasa takut menjadi diri mereka sendiri, ataupun untuk untuk mempunyai satu keleluasaan dan kenyamanan dalam berekspresi. Dulu waktu awal, dan mungkin banyak orang-orang tua yang misalnya anaknya baru pertama atau baru satu gitu ya. Anaknya yang pertama ini kan adalah sarana pembelajaran. Jadi jadi kadang-kadang kita trial error tuh sama dia gitu. Yang dulu gue sempat ya, aduh jangan begini, jangan begitu, terus akhirnya ih kasihan amat, ih kok gue jadi ya gue tidak mau mengulang hal yang hal yang gue tidak suka gitu ya dari pengalaman gue, sehingga oh iya ya gue salah gitu loh. Tetapi bukan berarti gue terusin, gue berusaha ngerubah itu. Makanya untungnya gue cepet gitu loh, cepet sadarnya. Cuman kadang-kadang nggak mudah loh buat orang yang sudah dewasa, atau apalagi saat dia sudah menjadi orang tua gitu ya, untuk mengakui dan menyadari kesalahan dia dalam melakukan satu hal dan mencoba untuk merubah atau membenarkan. Karena kadang-kadang misalnya gue melakukan sesuatu, anak gue tuh bisa loh kadang-kadang, mah aku misalnya, tapi dia juga tahu, mungkin karena dia ngelihat gue gitu ya. Aduh bangga banget, maaf ya kalau ada yang nggak suka, dikit-dikit gue, lah gue emang mau ngomongin siapa? Dia siapa? Iya, tapi ini bisa jadi begini karena kan melalui satu proses ya, bukan langsung pinter loh. Melalui satu proses yang nggak gampang juga masalahnya. Iya, jadi karena gue nggak takut untuk minta maaf gitu ya sama mereka. Kalau misalnya gue ada satu kesalahan, misalnya gue misalnya marah gitu ya, gue misalnya marah dan gue melakukan atau mengatakan sesuatu yang waktu gue selesai marah, gue aduh kayaknya gue keterlaluan deh. Nanti kalau udah reda, gue ya bakal ngomong, sorry ya tadi gue ngomong kayak gini, mungkin ini bikin kamu tersinggung atau kamu ini sorry ya, mama lagi marah gitu ya. Jadi waktu tadi tuh kelewatan mungkin, tapi jangan begitu lagi gitu loh. Jadi maksudnya ya ada gitu loh, bahwa kita juga bisa salah loh. Nah makanya kadang-kadang gitu ya, di saat gue misalnya melakukan atau mengatakan sesuatu yang anak gue nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai atau nggak cocok atau mereka nggak nyaman dengan hal itu, mereka nunggu sama kayak gue gitu, nunggu dulu sampai reda gitu ya, suasananya, situasinya, gelombangnya reda, gitu ya. Nah nanti sambil ngobrol-ngobrol, dia sambil manja-manjaan gitu ya, dia ngomong, "Ma, lain kali jangan begini dong," gitu. Tapi kan enak. Gue nerimanya udah dalam keadaan slow gitu kan. Gue menerimanya dalam keadaan gue udah santai, udah nggak emosi, udah nggak apa. Dan dengan mereka ngomong kayak begitu, gue jadi tahu, oh kamu nggak suka diginiin, oh kamu nggak suka gue begini gitu loh. Ngerti nggak sih, Gita gitu dari tadi begini. Ya gitu, maksudnya masalah kejujuran. Mungkin orang yang terlalu jujur juga, gue nggak ngerti ya. Masalahnya gue tuh nggak. Ya walaupun gue misalnya ya dulu tuh ngelakuin sesuatu, pasti gue akhirnya pada akhirnya segimananya gue bakal ngomong gitu loh sama laki gue gitu ya.
sama orang tua gue, sama temen deket gue gitu loh. Karena nggak enak loh menutupi sesuatu atau nyimpen sesuatu kalau gue sih ngerasa nggak enak ya. Apalagi jadi orang lain. Dan kadang-kadang ada kan orang yang, "Aduh kamu jangan begini dong nanti, di depan orang apa orang lihat." Gue tuh paling nggak peduli tahu nggak sih orang mau mikir apa, mau bilang apa. Dan dari zaman dulu gue tuh dikritiknya masalah itu. Orang-orang terdekat gue ya. "Kamu jaga ini dikit kek, jaga itu dikit kek, nanti gimana sih orang lain ngelihat kamu?" Gitu kan. Cuman gue pikir, apa ya? Ngapain gue peduli sama orang lain sih gitu. Dan kadang-kadang kita memperumit hidup kita yang udah rumit gitu ya, dengan mikirin opini dan pikiran-pikiran dari orang lain. Dan kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu untuk apa ya, ngejaga image gitu ya, dari orang-orang sekitar kita. Gue nggak pinter di bidang itu kayaknya. Nggak pinter ya bener-bener, gue nggak pinter di bidang itu. Di bidang untuk kayak jaim-jaim gimana gitu ya, nggak pinter. Mmm, iya, nggak pinter gue ya ternyata dalam hal seperti itu. Ya kalau misalnya gue ngobrol kayak begini, ngobrol-ngobrol kayak yang gue di podcast ataupun itu ya, sama kayak waktu gue kalau misalnya gue bikin, konten YouTube yang tarot juga, ya itu adalah cara gue ngobrol ya begitu gitu loh, cara gue ngomong, cara gue jelasin banyak hal dan segala macam ya seperti itu. Kadang-kadang bisa bercanda, kadang-kadang serius banget, kadang-kadang tapi ya itu apa ya, disesuaikan dengan mood gitu kan. Cuman gue nggak bisa yang namanya, menjaga supaya kelihatan anggun atau supaya kelihatan, gimana gitu. Hanya untuk mendapat pujian misalnya dari orang atau enggak misalnya membuat orang lain suka, membuat orang lain ngelihat bahwa kita ini orangnya lempeng gitu ya, enggak lah. Namanya dalam hidup kadang-kadang kita belak-belok, zigzag tuh. Iya iya, orang namanya hidup-hidup kita. Nah, itu yang katanya lu pernah nggak dengar? Hidup ini sebenarnya simple. Yang bikin rumit itu adalah gengsi. Dan akhirnya gengsi itu ataupun ketakutan-ketakutan itu yang bikin kita tuh jadi memperumit dan membuat semuanya jadi complicated gitu. Kalau kalian memilih untuk jujur atau memilih untuk sembunyi-sembunyi apa bohong putih, bohong hitam. Itu anak gue pernah nanya tuh, "Mah, kalau kebohongan untuk kebaikan itu bener apa enggak?" Tetep aja namanya bohong sih. Namanya bohong itu pasti di saat orang yang dibohongin itu tahu, mereka pasti akan ngerasain satu rasa yang nggak enak. Dan kadang-kadang itu bisa membuat satu dampak yang kita nggak siap, gitu loh. Tapi memang kadang-kadang terlalu jujur juga, tidak selalu baik gitu ya dampaknya buat diri sendiri, buat orang lain. Jadi ya pilihan itu tergantung pada Anda. Tapi gue tetap bilang ya namanya bohong akan selalu bohong. Dan biasanya, orang apa ya, biasanya orang punya kecenderungan tidak nyaman dengan orang yang jujur. Karena kadang-kadang kejujuran seseorang itu membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman. Ya begitu deh. Ya begitu deh. Soal kejujuran. Susah sih
balik lagi itu dari sudut pandang mana nilainya, ya nggak sih? Cuman kadang-kadang ya yang pastinya saat orang bohong, dia pasti mempunyai satu rasa takut, akan sesuatu, baik itu rasanya, cuman ya bedanya ya kadarnya aja kalau yang gue bilang, gitu. Gitu deh. Ya sudah, kita udah ngobrol soal kebohongan, kejujuran, pada sore hari ini. Semoga ada yang bisa diambil. Kayaknya nggak ada ya. Ya begitulah obrol-obrolan gue, celoteh gue atau ocehan gue pada hari ini. Semoga menghibur. Terima kasih, maaf kalau tadi ada ada bunyi-bunyi atau apa yang kalian tidak sengaja dengar, gua nggak ngerti. Mungkin ada yang masuk dari luar gitu. Soalnya lagi ada renovasi, jadi kadang-kadang suaranya terlalu kenceng dan tadi ada yang buka pintu, jadi suara dari luar juga masuk. Ya pokoknya tapi yang penting lu bisa dengerin gue secara jelas. Oke? Oke. Dan kadang-kadang ya karena ini nggak diedit gitu kan ya, kadang-kadang ada bunyi-bunyi tenggorokan yang kriuk gitu. Atau mungkin bunyi naga-naga di perut gue yang riuak gitu. Kalau nggak sengaja kedengeran, maaf ya, tapi anggap aja itu sebagai background suara pada podcast ini. Oke, terima kasih sudah dengerin gue di podcast Selepas Senja kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, jaga-jaga kesehatan kalian. Ya itu aja sih. Selamat berakhir pekan, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa lagi. Elsa.